Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia datangi kantor pemerintahan Kabupaten Jember. Dalam aksi ini, PCPMII Kabupaten Jember berikan catatan merah untuk setahun kepemimpinan Hendy Siswanto Gus Firjon. Masa aksi melayangkan tuntutan bagi Bupati dan Wakil Bupati Jember. Menurut Ketua PCPMII Jember, ada beberapa poin janji politik yang harus ditepati. Antaranya mengedepankan aspek lingkungan dengan peninjauan RT/RW dengan membuat kajian lingkungan secara strategis. Kedua, mencabut rencana pemerintah Kabupaten Jember untuk realisasikan BUMD Gunung Sadeng, serta memperhatikan dalam segi pendidikan yakni mensejahterakan guru ngaji serta guru honorer. Garis besarnya adalah menyoal janji politik Bupati dan juga kebijakan strategis Bupati hari ini. Ya, dalam wilayah banyak isu, Bapak. Untuk poin-poin yang mendasar apa? Poin-poin mendasar, satu terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Ini mohon segera untuk direvisi, karena tata ruang itu kemudian adalah bagian dari mapping pembangunan Kabupaten Jember. Yang kedua, cabut rencana dari pemerintah Kabupaten Jember untuk merealisasikan BUMD Gunung Sadeng karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017. Di tengah sejumlah massa melakukan orasi, Bupati Jember Hendy Siswanto menemui secara langsung para mahasiswa. Hendy pun menegaskan saat ini dirinya belum bisa menandatangani permintaan dari pihak PCPMII dikarenakan dirinya perlu untuk melakukan musyawarah bersama tim dinas di Kabupaten Jember selaku tim ahli yang lebih memahami poin-poin tuntutan aksi. Saya terima dulu karena ini ada bagian pointer-pointer, jangan sampai saya salah melangkah karena ini harus dibaca, ada bagian-bagian masing-masing karena seperti RT/RW ini sudah selesai, sekarang sudah dibahas. KLH sekarang sudah ada datanya, makanya ada koreksi-koreksi. Jangan sampai saya tanda tangan justru malah salah. Jadi ini sudah diselesaikan karena UPD semua yang punya kemampuan untuk itu selesai atau ini belum. Tentunya kami ini mohon izin teman-teman semua, saya tidak mau mengingkari, kenapa nggak mau tekan di sini? Bukan, ini kan ada banyak bermacam-macam poinnya. Tentunya kan harus saya baca dulu. Setelah kedua belah pihak melakukan dialog secara terbuka sebelum masa aksi pembubaran, masa aksi melakukan beberapa aksi teatrikal serta bakar ban. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Vaksinasi tingkat sekolah dasar memang tengah digencarkan oleh Satgas COVID-19 Jember. Karena memang untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka, salah satu syarat adalah vaksinasi tenaga pendidik dan juga siswa. Merespon hal tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edi Cahyo mengaku masih mendengar dari beberapa masyarakat jika ada tindakan diskriminatif kepada wali murid dan siswa, seperti menyulitkan urusan administrasi siswa, pengambilan rapor dan ijazah. Politisi PDP ini menambahkan tindakan seperti itu harus dilarang. Oleh sebab itu, ia meminta Dispendik untuk mengawasi setiap sekolah agar tetap berlaku adil kepada wali murid atau siswa yang belum divaksin. Ia berharap pihak sekolah juga berpikir bahwa setiap wali murid mempunyai hak bagi anak-anaknya untuk vaksin atau tidak. Salah satu itu, tapi gini Mas, hal begini kan bagaimana pihak sekolah atau guru pendekatannya lebih ditekankan lagi kepada wali-wali murid, menjelaskan kepada anak didiknya bahwa syarat, salah satu itu menjadi syarat kalau PTM itu sebenarnya bukan syarat harus tanpa vaksin terus tidak bisa PTM, bukan begitu, tapi bagaimana ini menjaga kekebalan tubuh, bagaimana menjelaskan ini pihak pemerintah. Nah, masuk dalam hal ini yang tahu di bawah ya pihak sekolah dan guru itu lebih dikuatkan lagi menjelaskan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Di lapangan sepak bola Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember, Sekolah Sepak Bola Gala Putra mengadakan pertandingan sepak bola usia dini. Ajang ini diikuti oleh 16 SSB atau Sekolah Sepak Bola. Giat ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun yang pertama atau anniversary sekolah sepak bola tersebut. Pertandingan dibagi dalam dua kategori, yakni usia 12 tahun dan usia 11 tahun. Ukuran lapangan pun tidak sama dengan ukuran ideal lapangan dewasa. Bagi kategori usia 12 tahun,
Lapangan sepak bola yang digunakan berukuran 60 kali 45 meter, sedangkan untuk usia 11 tahun menggunakan lapangan dengan ukuran 45 kali 30 meter. Panitia pertandingan Muhammad Muhlis mengatakan, pertandingan tersebut sengaja dilaksanakan dari mulai pagi hingga siang dengan tujuan untuk melatih fisik anak-anak tersebut lebih kuat. Kelak, apabila mereka telah memasuki usia dewasa dan memilih untuk terjun di dunia sepak bola profesional, sudah memiliki bekal cukup dan mental yang tangguh. Para anggota di sekolah sepak bola Gala Putra sendiri telah mencapai 50 anak lebih. Untuk membangun sebuah SSB memang membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, SSB Gala Putra Umbul Sari pun terdapat biaya pendidikan bagi setiap anggotanya. Namun juga terdapat beasiswa bagi para anggota yang kurang mampu agar dibebaskan dari biaya pendidikan dengan syarat anak tersebut mampu berlatih dengan sungguh-sungguh. Di samping itu, tujuan pertandingan sepak bola tersebut juga sebagai ajang silaturahmi antar sekolah sepak bola yang ada di Jember, sekaligus untuk melihat hasil latihan peserta didik mereka selama ini. Sini sebagai penyetus SSB Gala Putra, kalau di event ini saya sebagai ketua panitia penyelenggara. Apa tujuan penyelenggaraan kompetisi ini, Pak? Kita punya SSB, baru 1 tahun berdiri. Maka tahun ini merupakan tahun pertama kita ulang tahun SSB Gala Putra. Maka kita adakan kompetisi walaupun sekecil ini, kecil-kecilan, dalam rangka untuk melihat kemampuan anak didik kita selama berlatih selama 1 tahun ini. Melihat kekurangan-kekurangan yang harus kita genjot untuk latihan berikutnya. Sekaligus menambah mental anak, biar nanti dia berkembang, bukan hanya teknik permainan, sekaligus mentalnya anak itu untuk level lebih atas itu sudah siap. Dan rupanya alhamdulillah sudah minat untuk bermain sepak bola sekarang ini, bukan hanya main-main. Karena hari ini kan mulai juga event-event besar juga seleksi-seleksi, baik Liga Persebaya, juga liga-liga yang lain kan. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Muspika dan manajer PTPN 12 Kebun Zilandia serta para relawan mengunjungi lokasi jembatan putus yang diterjang banjir bandang. Jembatan tersebut menghubungkan antara lingkungan Magersari Desa Manggisan dan Dusun Gondang Desa Darungan Kecamatan Tanggul. Akibatnya sebanyak 37 keluarga atau lebih dari 100 warga lingkungan Magersari terisolir karena jembatan yang terbawa banjir itu merupakan akses satu-satunya untuk memperoleh suplai kebutuhan pokok. Kama Pak, bisa kama Pak, baru nih. Magersari. Oh Magersari. Noro Manggisan ya? Noro Manggisan. Noro Manggisan. Jadi temon noro Darungan ya. Darungan. Pak, harapan sampean kira-kira apa Pak? Ya ini kan namanya terus berjalan pawole ini. Ini serwarga kan kok. Sentra kan lah kok biar sekali. Jembatan itu pun habis Pak. Ingki. Niko. Ingki. Tahun yang repak. Ya sekut nih Pak. Tahun lah malah. Repak. Ingki. Nang kojon. Ingki. Sanuri sebagai manajer Kebun Zilandia yang didampingi Muspika mengatakan akan segera berkoordinasi dengan 2 kepala desa yaitu Manggisan dan Darungan serta Perhutani dan Muspika untuk membahas perbaikan jembatan yang hanyut terbawa banjir. 37 kakak. Terus langkah ke depan Pak dari Pak ADM apa kira-kira Pak? Akan bersinergis bersama Muspika dan Perhutani serta PTPN 12 untuk membangun jembatan ini dengan secepatnya dengan gotong royong bersama warga. Harapan kepada warga setempat apa Pak? Kenapa? Harapan kepada warga setempat. Harapan kepada kawasan hutan supaya tetap dilestarikan, supaya tidak kena batunya pada masyarakat yang ada di hilir nanti. Makanya mari kita saling menjaga, hutan perlu dilestarikan, terus bantaran sungai tidak perlu dikikis supaya tidak terjadi erosi. Sebelumnya, video jembatan yang jebol akibat dihantam banjir ini sempat viral di media sosial. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Sesuai surat edaran dari Kementerian Perhubungan Nomor 25 Tahun 2022, yakni pelonggaran kepada calon penumpang kereta api, pelonggaran tersebut yakni bagi calon penumpang yang sudah melakukan vaksinasi pertama dan kedua, kini tidak diwajibkan melampirkan tes swab antigen maupun PCR.
Namun bagi calon penumpang yang belum maupun masih vaksin dosis pertama, masih wajib melampirkan tes swab antigen 1x 24 jam ataupun tes PCR. Sementara itu untuk penumpang anak di bawah 6 tahun tidak wajib tes swab antigen maupun PCR, namun selama perjalanan wajib didampingi orang tua. Pelonggaran syarat naik kereta ini ditanggapi positif oleh penumpang. Salah satunya bisa menghemat biaya karena tidak harus keluar uang untuk tes swab antigen ataupun PCR. Sementara itu, manajer Humas PT KAI Daob 9 Jember Tohari, meski terdapat pelonggaran syarat tersebut, calon penumpang tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak, serta mengikuti regulasi cek suhu tubuh sebelum menaiki kereta. Antigen ya. Apa sudah ada perubahan? Oke, jadi per hari ini ya, tanggal 9 Maret 2022 ya. Jadi untuk persyaratan naik kereta api itu sudah ada perubahan ya. Jadi sesuai dengan surat edaran dari Kemenhub nomor 25 tahun 2022 tentang persyaratan pelaksanaan perjalanan orang dalam luar negeri ya, dengan transportasi kereta api, bahwasanya untuk pelanggan kereta api yang sudah divaksin dosis 2 maupun dosis 3 itu sudah tidak dipersyaratkan lagi untuk melampirkan hasil negatif rapid test baik itu swab PCR maupun antigen. Namun untuk pelanggan kereta api yang masih vaksin 1 atau belum vaksin dikarenakan suatu sebab medis ya, itu harus melampirkan hasil negatif rapid antigen yang dilakukan 1x 24 jam atau swab PCR 3x 24 jam. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Pak, ada. Detik-detik longsor yang terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di Dusun Lanasan Timur, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru ini sempat terekam dalam video amatir warga. Kejadian tersebut tentu membuat warga panik dan histeris, apalagi warga yang rumahnya terancam terjun ke jurang. Salah satu warga RT 2 RW 22 bernama Misno mengaku saat kejadian sedang berada di dalam rumah bersama keluarga, apalagi hujan belum benar-benar reda. Namun tiba-tiba ia dan tetangganya mendengar suara tanah di depan rumahnya yang mulai longsor, sehingga warga langsung panik dan ketakutan. Beruntung longsoran tersebut tidak sampai menimpa rumah warga yang ada di dataran rendah. Namun sekitar 4 rumah termasuk rumah Misno terancam terjun ke jurang, sedangkan lebih dari 4 rumah lainnya juga dalam kondisi berbahaya karena berada di bagian bawah tebing yang mulai longsor. Kondisi rumah yang paling kritis adalah milik Misno yang tidak sampai sejengkal dengan bibir jurang. Ya mungkin retak sedikit dulu Pak, nanti terus retak gitu langsung ambruk gitu Pak. Terus? Ya teriak-teriak semua itu Pak, orang-orang istri itu Pak. Pak, ada waktu retak Pak atau longsor Pak? Sampan berada di mana Pak? Apanya Pak? Pada waktu longsor sampan berada di mana? Ada di sini juga Pak. Di rumah Pak? Iya di rumah. Ada berapa rumah sini Pak? 4 rumah. 4 rumah. Rumahnya siapa saja? Rumahnya Pak Misno pertama, Mahat, Ibu Hunawi, Ibu Dilaksar Pak. Kepala Desa Gelang Sumberbaru Yusro sudah menugaskan kasunnya untuk menginventarisir bahan apa saja yang paling dibutuhkan untuk segera dilaporkan kepada Camat Sumberbaru. Saya menghimbau kepada masyarakat setempat supaya menghindar dari kejadian tersebut, dari kelongsoran tersebut, supaya tidak ditempati untuk sementara. Namun harapan kami untuk Bapak Bupati Jember, Bapak Haji Hendi, harapan kami mudah-mudahan dengan adanya kelongsoran yang ada di Desa Gelang Dusun Lanasan ini juga jadi perhatian dan sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya musibah yang ada di Dusun Lanasan ini. Di samping itu, sebagian dusun Lanasan Timur ini tidak bisa dijangkau dengan roda 4 karena masih jalan setapak,
sehingga masih harus menggunakan roda 2. Namun juga sangat berbahaya karena kondisi jalan yang licin dan hanya beberapa sentimeter dari tepi jurang. Dari sumber baru, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Kabel sepanjang kurang lebih 5 meter raib dan saat ini masih dilakukan pengecekan. Menanggapi kejadian tersebut, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jember Bambang Cipto Wibowo membenarkan adanya dugaan pencurian kabel tersebut. Awalnya ia mengaku terkait pemadaman listrik di CSG, pihaknya mulai merasa curiga. Karena perbaikan listrik usai dilakukan hingga hari ini masih terjadi pemadaman listrik di Stadion CSG. Ternyata saat dicek, petugas jaga mendapati ruangan listrik berantakan dan penutup kabel pun rusak sehingga setelah dilakukan pengecekan, kabel sentral ada bekas potongan. Setelah melihat kondisi tersebut, petugas langsung melaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Arah CSG itu di situ sudah berserakan tutupnya kabel yang terbuat dari beton atau aluminium itu sudah berserakan sehingga dia datang ke situ. Ternyata kabel sentral yang dari trafo menuju ke CSG itu terpotong semua. Bukan memang terlihat gini ya? Terlihat tapi tertutup. Tapi tutupnya dilepasi semua. Sehingga kurang lebih tadi kita cek sampai ke pintu itu 5 meter. Ini sore ini sudah kita cek lagi dengan kita membuka pintu, karena pintu itu kan kuncinya tidak ada, sehingga pintu itu kita buka, kurang lebih ada tambahan sampai ke dalam ini kurang lebih 3 meter. Sudah melakukan laporan berarti Pak? Sudah. Jadi pagi tadi begitu jam 9 kita tahu itu, saya langsung telepon ke Polsek Ajung dan alhamdulillah sudah diperintahkan semua jajaran di Polsek untuk melihat langsung dan sudah dia langsung ke TKP. Untuk perbaikan, ia menargetkan pada hari Senin semua kelistrikan di CSG sudah kembali normal agar kegiatan kantor tidak lagi terganggu. Apalagi beberapa bulan CSG menjadi pusat untuk grand opening Porprov Jawa Timur ke-7. Dari Jember, DK Aji Jember 1 TV melaporkan. Menjelang Porprov yang kurang beberapa bulan lagi, membuat KONI fokus untuk pelatihan dan pembinaan atlet agar saat pertandingan penampilan atlet bisa maksimal dan bisa menyumbangkan medali sesuai target yang diinginkan. Ketua KONI Sutikno mengatakan bahwa telah menargetkan Jember bisa menyumbangkan 118 medali dari 10 cabang olahraga yang menjadi andalan. Untuk cabang olahraganya, ia mengaku belum bisa mengatakan karena menjadi strategi bagi Jember. Sementara ketika disindir kurangnya persiapan untuk para atlet, Sutikno mengaku memang anggaran sebesar 3 miliar masih belum mumpuni. Namun pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan atlet sesuai keinginan Bupati Jember harus meraih medali sebanyak-banyaknya. Kalau tidak menyebutkan jumlah emasnya bukan. Tapi dari KONI Jember sendiri? Tadi sudah, makanya kita dari kalau realistisnya tadi sudah tertuang 22, berapa tadi 4% Pak. Tapi tetap kita itu udah realistisnya. Kita tetap akan berjuang lebih dari itu. Dari Jember, DK Aji Jember 1 TV melaporkan.